Hai hai hai. Buat kamu yang sedang bosan dengan cake gitu-gitu aja, atau pengen punya cake yang lucu, unik, dan estetik, dan yang pastinya bakal cocok banget buat merayakan hari spesialmu. So this is it, The Hungry Kitten. We offer you berbagai desain kreasi cake, dessert, dan plus-plus lainnya. Wow, keren banget nggak sih? The Hungry Kitten, it's awesome! Ngorner, ngobrol bareng entrepreneur. Halo Sobat Ngorner, selamat datang di episode ketiga dari Ngorner, ngobrol bareng entrepreneur bersama saya, Farhan Al-Fatah, Master of Ngorner. Oke, pada siniar kali ini, yaitu episode ketiga, pada Ngorner kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih bersama entrepreneur muda yang pastinya tak kalah menarik. Jadi ini adalah CEO dari The Hungry Kitten, yaitu Mas Rizal Sumantri. Halo Mas Rizal. Halo. Halo, apa kabar Mas Rizal hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah apa baik. kabar? Alhamdulillah saya juga sehat Mas Rizal. Salam kenal, alhamdulillah di siniar ini kita bisa bertemu walaupun hanya melalui virtual seperti ini Mas Rizal. Iya, apa-apa. Yang penting Oke. ketemu ya. Oke, siap Mas. Oke, Sobat Ngorner. Pada siniar episode ketiga kali ini kita akan ngobrol bersama Mas Rizal ini. Ngobrol tentang apa sih? Ngobrol mengenai seberapa penting sih marketing dalam dunia usaha. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan Mas Rizal. Kita ketahui bahwa Mas Rizal ini adalah CEO dari The Hungry Kitten nih, Mas ya. Nah, Ya. awal mula berdirinya dari Hungry Kitten itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu sebelum kita nanti mengulik mengenai marketing. Silahkan, Mas. Sebenarnya sih The Hungry Kitten ini awalnya karena kepepet sih. Jadi benar-benar nggak direncanain gitu. Jadi ceritanya itu dulu aku kan baru lulus kuliah tahun 2019. Terus sempat kerja di salah satu hotel di Surabaya. Gitu dari akhir 2019. Tapi karena selama 4 bulan terus ada pandemi kan. Jadi semuanya berdampak terutama ke sektor pariwisata, ke sektor perhotelan. Jadi kena layoff, akhirnya aku pulang ke Banyuwangi. Terus karena di Banyuwangi ini ya nggak bisa diem terus kayak ya namanya fresh graduate kan pasti pengen kerja gitu kan, pasti pengen punya uang gitu. Terus akhirnya ya udah akhirnya aku bisa apa, ya udah aku coba mulai jualan. Awalnya sih jualan dari dessert injar dulu, terus pelan-pelan dari temen dulu, kayak ngasih ke temen kayak gitu, nanti dipromoin sama mereka ke keluarga kayak gitu. Terus ya alhamdulillah berjalan baik sampai sekarang gitu sih. Jadi awalnya benar-benar nggak direncanain, pure benar-benar dari kepepet gitu. Berarti ini berawal dari kepepet memang ya Mas, karena pandemi ini dan memang ingin segera memiliki usaha karena sudah fresh graduate juga. Ya pastinya nanti kalau semuanya saya sudah lulus pastinya ya ingin cepat-cepat cari usaha, apalagi sekarang ini ya sudah siap-siap nih ya. Iya betul. Udah semester akhir juga. Oke Mas. Awal untuk memulai usaha The Hungry Kitten ini, untuk tantangannya itu seperti apa Mas? Karena kan mungkin yang tantangan kita tahu pandemi ini kan ya. Mungkin untuk mempromosikannya melalui online, mungkin melalui Instagram atau apa. Saya juga tadi udah lihat-lihat kok Instagramnya, cantik sekali, isinya sangat enak-enak, ada kue tart yang beraneka-ragam bentuk dan warna. Bisa ceritakan Mas mengenai tantangan awal memulai usaha ini, karena tadi kan mungkin kepepet, mungkin ada tantangan-tantangan yang lainnya seperti itu. Sebenarnya sih kalau kita ngomongin masalah tantangan pasti banyak ya, kayak kesulitan itu pasti ada. Tapi kalau menurut pandangan aku pribadi nih ya, menurut pengalaman aku pribadi, salah satu yang paling sulit itu adalah mengenai edukasi market gitu, mengenai cara mengedukasi customer gitu. Karena menurut aku pribadi, sebagian dari customer di kota ini, di Banyuwangi, gak semua loh ya, sebagian
mereka masih mementingkan apa ya? Kalau misalkan dari segi F&B sendiri, mereka masih mementingkan beli makanan atau minuman yang penting murah dan banyak gitu. Kalau misalkan enak itu bonus. Gitu sih. Sedangkan aku sendiri, aku tipikal orang yang idealis gitu. Aku nggak mau nyasar pasar yang seperti itu. Aku maunya nyasar pasar yang memang aku punya produk quality yang bagus kayak gitu. Jadi tantangannya sebenarnya banyak, tapi kalau misalkan aku mau highlight, salah satu yang challenging adalah saya mengedukasi market. Selain itu kayak tantangannya ya ego diri sendiri, ego orang-orang di sekitar gitu. Karena kan kita pasti ketika kita memulai suatu bisnis, pasti kan kayak dari orang tua pengennya kayak gimana, dari kita sendiri pengennya kayak gimana gitu. Nah, dari tantangan-tantangan tadi, bagaimana sih Mas Rizal ini dalam menghadapinya tadi? Kalau untuk sekarang di dalam Kitchen aku udah nggak sendiri, udah dibantu sama admin dan satu baker lagi. Jadi aku sebagai baker yang memang benar-benar bertanggung jawab untuk supply makanannya, kayak bikin kue kayak gitu, mostly aku, tapi aku dibantu sama satu orang baker lagi dan satu orang admin. Jadi ya sambil bertahap sih, rencananya nanti mau nambah lagi ke depannya. Kalau boleh tahu Mas Rizal tadi lulusan dari mana Mas? Kalau boleh tahu Mas? Aku lulusannya dari Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung. Oh, Gitu. sekolah pariwisata. Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung, dulu aku ambil jurusan manajemen patisserie. Jadi emang kuliah tentang bikin kue gitu, dan sekarang ya jadi tukang kue. Oke, jadi match dengan usaha yang dimulai sekarang kan ya? Iya. Oke. Sesuai dengan passion seperti itu. Oke Mas, ngomong-ngomong mengenai tadi kan kita udah tahu nih mengenai tema hari ini, yaitu seberapa penting marketing dalam dunia usaha. Nah, untuk taktik atau strategi marketing dari The Hungry Kitten itu seperti apa Mas? Mungkin nantinya untuk sobat-sobat Ngorner ini bisa terinspirasi mengenai strategi marketing yang telah dilakukan oleh The Hungry Kitten ini. Sebenarnya sih kalau misalkan kita ngomongin mengenai marketing, kita sebenarnya ngomongin tentang customer ya. Kita ngomongin tentang hubungan kita dengan customer atau hubungan kita dengan orang yang nantinya akan menjadi customer kita atau future customer, kan kayak gitu. Jadi gimana sih caranya supaya brand kita ini atau produk kita ini bisa dijangkau dan bisa dikenal oleh orang-orang yang nantinya akan menjadi customer kita gitu. Jujur sih sebenarnya untuk saat ini The Hungry Kitten juga masih belum maksimal untuk dari segi marketing ini. Aku masih harus banyak belajar, aku masih harus banyak mempelajari cara orang lain untuk menerapkan sistem marketing yang bagus gitu. Tapi berdasarkan pengalaman aku sendiri, salah satu elemen penting untuk mencapai sistem marketing yang baik adalah yang pertama dan salah satu yang paling penting adalah kita harus meningkatkan value produk kita, value produk atau brand kita gitu. Jadi kalau aku sih caranya yang cukup efektif adalah selain endorse nih. Endorse itu penting. Kalau menurut aku ya, endorse itu penting. Tapi kita juga harus lihat audiensnya gitu. Kalau sekarang kan orang-orang banyak yang endorse kayak ke selebgram. Kalau misalkan kayak aku di industri F&B, aku endorse-nya ke food blogger gitu-gitu. Selama ini sih aku masih pakai endorse-nya ke food blogger. Kenapa? Karena target audiensnya mereka jelas. Target audiens mereka adalah orang-orang yang cari makanan gitu. Dan karena aku jualan makanan, ya aku endorse-nya ke food blogger. Aku nggak endorse ke selebgram kayak gitu-gitu atau seleb TikTok kayak gitu-gitu sih. Karena menurut aku audiens mereka kurang mencakup untuk industri F&B doang gitu. Karena kan mereka pasti kayak lihatnya dari lifestyle atau dari fashion kayak gitu-gitu sih. Terus selanjutnya untuk strategi marketing yang udah dilakukan Kitten adalah kolaborasi. Aku udah sejauh ini aku udah kolaborasi dengan 3 brand yang berbeda gitu. Sebenarnya sih itu cukup meningkatkan cukup meningkatkan customer kita ya, dari segi penjualan atau dari segi exposure kita gitu. Kalau dulu sih aku sempet kolaborasi sama
kalau kan jualan kue nih, aku kolaborasi sama yang bukan makanan gitu. Aku selalu kolaborasi sama brand lain yang bisa meningkatkan value dari brand aku gitu. Jadi kalau misalnya kita mau kolaborasi, kita harus lihat dulu apakah partner kolaborasi kita memiliki value yang sama dengan kita atau enggak gitu. Karena kalau misalkan kita enggak memiliki value yang sama, nantinya akan jomplang gitu. Kita harus memilih brand yang bisa meningkatkan value dari produk kita gitu. Kalau misalkan aku dulu tuh jualannya kue dengan bunga gitu. Kenapa aku pilih bunga nih? Kenapa enggak yang lain? Kenapa aku pilihnya bunga? Karena kue dan bunga ini kalau disandingin bagus nih. Aku lihat potensinya. Kayak karena kalau misalkan kue dan bunga itu sama-sama untuk selebrasi, sama-sama untuk merayakan sesuatu. Jadi kalau menurut aku, kalau misalkan aku collab dengan bunga, itu bisa meningkatkan value dari produk aku gitu, jadi lebih tinggi lagi gitu, dan terbukti emang bagus sih value-nya kemarin. Jadi itu ini sih strategi marketingnya, jadi kayak meningkatkan value, terus kolaborasi, terus ya pakai sosial media sih. Sejauh ini kan aku jualannya masih kayak Instagram ya, kayak Instagram order lewat WA. Gimana caranya kita memaksimalkan profil kita di Instagram, kayak posting feeds itu seminimal, harusnya sih sesering mungkin ya, tapi kita juga masih belum maksimal dalam hal itu. Jadi kayak minimal postingnya sehari sekali lah, terus kayak sering bikin story, sering engage dengan followers, kayak misalkan bikin polling atau bikin games kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya meningkatkan. Karena sebenarnya kalau misalkan kita sering posting, orang sering lihat, kayak mereka jadi tertarik beli gitu. Mereka kayak jadi penasaran, apaan sih nih posting-posting terus gitu. Kalian suka kayak gitu nggak sih? Kayak Farhan suka gitu nggak sih? Kalau aku sih kayak ngelihat berapa gitu ya, kayak mungkin aku nggak pengen beli, tapi aku sering lihat gitu, kayak lama-lama jadi penasaran, lama-lama nanya-nanya aja gitu. Itu sih sejauh ini. Terus jalin komunikasi yang bagus juga. Kalau misalkan kan kalau dulu aku sempet pakai admin, kalau dulu aku sempet ngehandle admin sendiri kan, jadi kayak taking order kayak gitu-gitu aku sendiri. Kalau sekarang aku udah dibantu sama admin. Nah itu gimana caranya kita menjalin komunikasi yang baik dengan customer gitu. Even kayak mungkin mereka cuma nanya-nanya doang, mungkin mereka nggak order, tapi kalau misalkan kita menjalin komunikasi yang baik, bisa jadi nanti mereka jadi pengen order gitu loh. Kadang pelayanan yang baik itu bisa membuat customer merasa nyaman, dan ketika mereka mencari sesuatu, mereka bakal ingat ke kita karena pelayanan kita yang baik. Ya, bener banget Mas. Tadi aku notot di yang terakhir tadi sih, menjalin hubungan dengan customer. Soalnya kan tadi ya kita ibarat tadi itu hewan buruan gitu ya, kita udah dapet gitu. Ya kita jaga, jangan sampai kita dilepas kayak gitu. Kita jaga bagaimana customer tadi itu bisa selalu percaya dengan kita, sehingga kan siapa tahu memang bukan customer tadi yang beli, tapi bisa merekomendasikan ke orang-orang yang lainnya, sehingga usahanya kita itu bisa merambah luas ke seluruh target seperti itu Mas ya. Betul. Oke, mantap sekali strategi Mas. Untuk ini kan habis ini bulan suci Ramadan nih. Nah, mungkin ada strategi lain dari Mas Rizal ini yang udah dipersiapkan untuk menyambut Ramadan ini. Seperti apa? Sebenarnya karena bulan Ramadan ini bulan depan kan ya, bulan April, sebenarnya itu bertepatan sama ulang tahunnya kita juga kan. Jadi rencananya untuk bulan Ramadan ini, selain aku bakal launching produk baru, aku juga bakal ngadain campaign untuk merayakan ulang tahunnya kita ini. Jadi untuk campaignnya seperti apa nanti kita lihat lagi sih, masih rencana aja kayak gimana, tapi yaitu kita harus melakukan sesuatu yang baru. Kalau misalkan kayak aku kan ngejalan gitu sebelumnya, untuk strategi marketingnya paling kayak promosi atau kolaborasi gitu kan. Nah ini aku mau coba sesuatu yang baru, yaitu campaign. Jadi mungkin selain kita jualan produk, kita juga bisa kita juga bisa melakukan sesuatu yang lain. Entah misalkan kayak nanti campaignnya adalah
dengan membeli produk A nanti berapa persennya akan didonasikan kemana kayak gitu. Mungkin orang-orang jadi tertarik bahwa kayak oh ya ini mumpung bulan suci Ramadan, selain beli buat buka puasa, kita juga sambil sedekah kayak gitu kan. Gitu. Jadi kalau menurut aku sih momennya pas untuk campaign seperti itu, dan kebetulan ya kan bahkan ulang tahun aja gitu. Oke, siap-siap Mas. Ini sangat menginspirasi sekali untuk sobat-sobat Ngorner semuanya ya untuk mulai usaha. Bukan hanya usaha mengenai cake atau dessert saja, tapi usaha-usaha yang lainnya bisa sekali teman-teman terapin gitu ya Mas Rizal ya. Dari sini mungkin ada motivasi atau kata-kata semangat untuk teman-teman pemuda Banyuwangi. Kan sekarang Mas Rizal kan juga asli Banyuwangi kan ya? Iya. Banyuwangi mana kalau boleh tahu Mas? Aku lahir dan besar di Kalipuro, di Banyuwangi. Oh, di Kalipuro. Oke. Anak Kalipuro sebenarnya. Oke. Tadi mengenai kata-kata semangat atau yang ingin disampaikan untuk para pemuda Banyuwangi yang ingin memulai usaha, baik itu usaha dessert, cake atau yang lainnya. Monggo silakan Mas Rizal. Sebenarnya kalau mau mulai usaha tuh jangan banyak mikir sih. Kayak jalanin aja dulu. Kamu punya uang, jangan mikirin modal jadi gitu. Kamu punya uang 200.000, ya udah jalan dengan 200.000. Dulu pun aku juga mulainya dengan modal 200.000 aja gitu, dan bisa berkembang sampai sekarang. Meskipun belum bisa dibilang besar banget ya, masih ada jalan yang panjang lah untuk kita ini istilahnya. Terus untuk kalau aku lihat ya, kalau misalkan aku pribadi, untuk orang-orang sekarang sih banyak yang mereka mulai buka usaha, terus beberapa lama bosen, jadi nggak konsisten gitu loh. Sebenarnya ini aku mengutip dari kata-kata kakak aku yang mengajari aku banyak hal ya. Sebenarnya permasalahannya adalah bukan kita bisa atau nggak bisa. Kebanyakannya permasalahannya adalah kita mau atau nggak mau gitu. Kalau kita bisa, kita pasti bisa. Tapi belum tentu kita mau. Kayak gitu sih. Oke, Mas Rizal. Oke, teman-teman, ini juga sekarang promosi juga ya usahanya dari Mas Rizal ini, yaitu The Hungry Kitten. Yang ini usahanya cake dan juga dessert ya Mas ya. Selain itu mungkin ada lagi kan Mas produk yang lainnya dari Hungry Kitten ini? Untuk saat ini aku masih fokus ke dessert dan cake aja. Nanti mungkin ketika mendekati Lebaran kita akan mulai jual cookies Lebaran juga. Oke. Nah, aku jadi sepintas melintas ini di pikiranku. Sebenarnya siapa yang memulai atau inspirasi Mas dalam berusaha ini, dalam memulai usaha atau entrepreneur ini? Adakah seorang yang menginspirasi Mas? Kalau dari inspirasi banyak sih sebenarnya. Mungkin karena dulu aku kuliah di jurusan PST, jadi ketika lulus aku sempat kerja di Surabaya, sedangkan teman-teman aku ada yang banyak luar negeri, ada juga yang buat usaha kayak gitu. Nah, terus ketika pandemi semuanya pada pulang kan ke rumah masing-masing, terus kayak aku ngelihat teman aku yang buka usaha, awalnya dia juga mulainya sama kayak aku gitu, jualannya di Injar, terus lama-lama jadi kayak gitu. Itu teman-teman aku yang menginspirasi banget sih. Jadi kayak dari teman-teman aku bisa sharing gimana sih strateginya, gimana sih cara bikinnya kayak gitu. Terus dari keluarga juga, dari kakak-kakak aku terutama. Oke, siap. Karena ini memang sekarang lagi pandemi ya Mas Rizal ya, untuk usaha Hungry Kitten ini untuk biasanya sangat berpengaruh, atau mungkin Mas Rizal bisa mensiasati dampak dari pandemi ini Mas? Sebenarnya untuk pertanyaannya aku nggak bisa jawab benar ya, karena aku juga memulai usaha ini ketika pandemi gitu loh. Jadi aku nggak tahu, aku juga nggak tahu situasinya sebelum pandemi juga seperti apa. Tapi berdasarkan pengalaman aku untuk membangun bisnis di era pandemi ini sebenarnya baik-baik aja kok sebenarnya, karena mungkin orang-orang banyak yang di rumah gitu ya, jadi kayak mereka di rumah bosen mau ngapain, jadi kayak makan, ngemil, nge-review kayak gitu, kirim untuk saudara gitu. Apalagi kan kayak dari tahun lalu
ketika Lebaran kan mudik dilarang kayak gitu, jadi mereka banyak kirim-kirim ke saudara, ke temen kayak gitu sih. Jadi untuk membangun bisnis di era pandemi ini sebenarnya oke-oke aja. Oke. Jadi teman-teman Sobat Corner, jangan takut untuk memulai usaha walaupun dalam masa pandemi kali ini. Itu ya Mas Rizal ya. Oke, mungkin kali ini sudah cukup ngobrol-ngobrol kita dalam Corner episode ketiga, ngobrol bareng entrepreneur. Terima kasih Mas Rizal yang telah menyempatkan waktunya untuk kita kulik bersama mengenai usahanya Teh Hari Kitten. Semoga usahanya selalu lancar, sukses, dan juga banyak orderan gitu Mas Rizal ya. Amin. Terima kasih. Oke, jadi teman-teman Sobat Corner semuanya, untuk marketing dalam sebuah usaha itu sangat penting sekali teman-teman. Karena apa? Karena ini tadi supaya kita bisa memperkenalkan produk kita kepada para customer atau para konsumen nantinya yang dapat menikmati produk atau jasa kita. Nah, seperti tadi yang telah disampaikan oleh Mas Rizal, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam hal marketing. Salah satunya mengenai value atau brand kita bagaimana mengemasnya supaya para customer itu kenal dengan brand kita. Lalu dengan cara apa? Dengan cara endorse itu sangat penting juga, bisa melalui selebgram atau mungkin kalau semuanya usahanya memang makanan, food and beverage, mungkin teman-teman atau Sobat Corner ini bisa dengan cara endorse ke food blogger seperti itu. Lalu selanjutnya adalah kolaborasi, karena pada saat kali ini apalagi pandemi seperti ini perlu sekali kolaborasi antar satu dengan yang lainnya. Seperti yang telah disampaikan oleh Mas Rizal tadi, bisa kolaborasi dengan teman-teman yang lain, usaha-usahanya seperti bunga, karena tadi kan bisa dipadukan karena sama-sama bentuk hadiah seperti itu, bisa dipadukan seperti itu. Nah, nanti bisa sangat kalian terapkan pada usaha-usaha kalian yang akan kalian buat seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu menjaga komunikasi antar customer dan juga entrepreneur tadi, karena komunikasi ini sangat penting karena kita jaga bagaimana nantinya usaha ini bisa terus berjalan dan terus bisa dikenalkan kepada customer yang lainnya yang mungkin belum kenal dengan produk-produk kita. Nah, dan juga jangan takut dan jangan kita harus mau. Kita jangan takut, kita harus mau mulai usaha, karena kalau kita nggak mau, walaupun kita bisa, walaupun kita mampu, kita nggak akan mulai usahanya seperti itu. Oke, semuanya terima kasih telah mendengarkan siniar Kompas Banyuwangi ini, yaitu Corner Ngobrol Bareng Entrepreneur episode ketiga. Apabila teman-teman suka dengan video dan siniar ini, silahkan untuk klik suka di tombol yang ada di bawah, dan juga jangan lupa untuk klik berlangganan dan juga bagikan ke teman-teman kalian bila konten ini sangat bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.